You'll be oh so glad that I met ya. Step one, do my highlight, make me shine so bright in the moonlight. Step two, silhouette tight, baby even my shadow looks good, right? Step three, with the hair right, make you look my way with your hard eyes. Step four, get you on the floor, make you say. Latar belakang. Pada awal abad ke-17, kerajaan Mataram yang dipimpin oleh Sultan Agung mencapai puncak kejayaannya di Pulau Jawa. Sedangkan di sisi lain, VOC Belanda di bawah pimpinan JP Koen sedang memperluas kekuasaannya melalui penguasaan pelabuhan strategis seperti di Batavia. Kedua pihak ini memiliki kepentingan yang berbeda. Di sisi lain, Sultan Agung ingin menyatukan Jawa tanpa campur tangan oleh pihak asing. Sedangkan JP Koen ingin menjadikan Batavia menjadi pusat perdagangan VOC di Asia. Sultan Agung menilai keberadaan VOC di Batavia sebagai ancaman terhadap kedaulatan Jawa. Yang kedua, VOC menolak tunduk pada kekuasaan Mataram dan justru memperluas pengaruh ekonominya. Yang ketiga, munculnya ketegangan akibat VOC melakukan perdagangan rempah-rempah dan melakukan tindakan keras terhadap rakyat lokal. Perlawanan penyerangan pertama 1628, Sultan Agung mengirim pasukan besar dari Jawa Tengah untuk menyerang Batavia. Serangan ini gagal karena kekurangan logistik dan perbekalan yang diserang oleh VOC di perjalanan. Banyak pasukan Mataram yang kelaparan dan kehabisan amunisi. Penyerangan kedua 1629, Sultan Agung tidak menyerah dan mengirim pasukan yang lebih besar dan lebih terorganisir. Namun serangan kedua juga gagal karena VOC menghancurkan lumbung pangan dan jalur vertikal Mataram. Wabah penyakit melanda pasukan Mataram menyebabkan banyak korban. Pada tahun yang sama, 1629, JP Koen meninggal dunia di Batavia akibat penyakit, meski pertahanan VOC tetap bertahan. Halo semuanya, kali ini saya berkesempatan untuk menjelaskan makna dari nilai perjuangan Sultan Agung melawan JPC atau John Pieter Zoon-Choen. Ya baik, yang pertama makna dari nilai perjuangan adalah semangat pantang menyerah meskipun gagal 2 kali, Sultan Agung tidak gentar menghadapi kekuatan asing. Yang kedua, kemandirian bangsa menolak dominasi ekonomi dan politik asing di wilayah Nusantara. Dan yang ketiga, persatuan dan nasionalisme, perjuangan Mataram menjadi inspirasi bagi pembangunan bangsa Indonesia di masa selanjutnya. Hasilnya, yang pertama serangan dari Sultan Agung ke Batavia tidak berhasil menaklukkan VOC. Yang kedua, VOC semakin memperkuat pertahanannya di Batavia. Yang ketiga, kerajaan Mataram menjadi berfokus pada konsolidasi kekuasaan di pedalaman Jawa. Yang keempat, perlawanan ini menjadi simbol nasionalisme awal dan perjuangan mempertahankan kedaulatan tanah air Indonesia. Nah, jadi kesimpulannya guys, perlawanan Sultan Agung terhadap John Pieter Zoon-Choen adalah perang besar antara kekuatan pribumi melawan kolonialisme Eropa pada abad ke-17. Meskipun Mataram tidak berhasil merebut Batavia, perjuangan ini menegaskan bahwa Indonesia tidak pernah rela untuk dijajah. Dan Sultan Agung dikenang sebagai pahlawan bangsa yang memperjuangkan kedaulatan dan kehormatan bangsa. Itu dia kesimpulannya.